Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangoswari TV, kembali lagi dengan saya Mila Haji Rotima di Kabar Bangoswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera menuju hari esok yang lebih cemerlang. Saya Aman Abdurrahman sebagai Ketua Umum Balai Musyawarah Indonesia sekaligus pendiri Bangoswari. Hari ini kedatangan mahasiswa taruna menyampaikan aspirasi kepada kami bahwa mereka ada sebuah persoalan yang dihadapi oleh dirinya masing-masing. Nah, kebetulan ini mahasiswanya, ada 2 orang. Coba diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rio Putra Pratama, kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, dengan nomor NIT 22.04.08.064. Perkenalkan, nama saya Baikal Daud, asal Pangandaran, asal sekolah dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dengan NIT 22.7.08.084. Jadi mahasiswa taruna Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran, disingkat PKPP. Udah berapa semester? Kita baru 4 semester. Terus saudara-saudara datang ke Balai Musyawarah Indonesia, ada persoalan apa yang saudara menggiring ke lembaga Balai Musyawarah Indonesia Bangoswari? Informasi sih di sekitaran tadi yang pengantar itu katanya saudara-saudara ini di DO oleh Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran. Benar di DO itu? Ya, betul. Di DO ini artinya kalau di DO pasti itu ada surat keputusan. Ada surat keputusan dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Apakah surat keputusan itu telah keluar? Belum. Waktu kita di DO tuh belum keluar. Namun selang 1 bulan baru itu keluar. Oh, keluar Ya, surat keputusan dari Direktur Politeknik Kelautan Pangandaran. Ya. Kenapa keluar itu, ada masalahnya, masalah apa? Sampai bisa dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Ya, kita tuh diduga melakukan penganiayaan terhadap junior. Tuh. Daud juga sama. Ya, katanya juga saya terlibat lah, jadi masuk dalam pelaku, tapi benar itu, Pak. Jadi ada sebuah keterlibatan, diduga ada sebuah keterlibatan melakukan penganiayaan ke sesama mahasiswa taruna. Ya. Nah, terus pertanyaannya adalah, apakah Rio dengan Daud pernah melakukan hal itu atau tidak? Tidak sama sekali. Yang kedua, apakah pernah diforentir oleh pembina atau dipanggil, diinterogasi, ditanya tentang urusan kronologis ini, atau nanti diketemukan dengan korban? Pernah dilakukan itu tidak? Ya, Tidak. pernah itu. Kalau Rio pernahnya gimana? Pernahnya? Kita tuh ditarik, diinterogasi oleh pembina. Nah, kita tuh ditanya-tanya informasi tentang kejadian ini, tapi kita tidak dipertemukan dengan korban. Oh, tidak dengan korban. Kalau Daud sama juga tadi. Sama kayak Rio gitu. Pernah diporentir, Ya. tapi tidak diketemukan dengan korban. Tidak. Dari sana maka dari pihak universitas mengeluarkan DO atau gimana? Ya, DO. Dari DO langsung keputusan. ya keputusan. Apakah pernah ada upaya dari pihak di pihak Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran ini pernah mengeluarkan surat teguran kepada saudara-saudara Rio dengan Daud? Pernah nggak? Belum ada. Oh, masalah ini belum. Di masalah ini Ya, belum ada surat SP1, SP2, SP3? nggak ada. Rio ada nggak? Nggak ada. Kalau Daud? Sama di masa ini kan.
Kalau selain ini pernah nggak orang tua dipanggil oleh universitas ini? Belum. Kalau masalah ini belum, Pak. Belum. Ada. Jadi orang tua juga tidak dipanggil oleh pihak kampus bahwa anaknya ada masalah juga begini nggak ada. Ya, orang tua tidak mengetahui. Tahu-tahu orang tua tuh taunya kita udah di DO pulang ke rumah. Gitu. Kalau saya lihat ini yang dibaca terus dia ngasih ke kami, ini diberikan kepada orang tua atau kepada saudara-saudara? Itu langsung ke alamat rumah. Oh, dari pihak kampus Ya. langsung ke rumah. Ya, Kapan ini dapat surat ini yang berbunyi keputusan ini? kemarin itu baru. Ada 1 bulan kah? Apakah 1 minggu kah atau 2 minggu kah? Sekian 1 minggu ke belakang lah. 1 minggu ke belakang. 1 minggu ke belakang keterima dari pos, Ya. jadi dari universitas masuk ke pos ke rumah masing-masing itu 1 minggu Ya. ke belakang. Tapi kalau lihat dari penetapan di Pangandaran pada tanggal 19 Juni tahun 2024, lumayan juga lama ini surat masuk ke masuk ke rumah saudara-saudara ya. Jadi ada yang menarik hari ini. Saya kedatangan bahwa mahasiswa Taruna ini ada surat keputusan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Padahal ini jelas ada diduga ada ketidakpihak berarti ini asik kalau kita bawa persoalan ini. Asiknya adalah harusnya ada upaya dari pihak universitas melakukan tabayun kepada orang tua atau dengan konteks secara administratif surat SP1, SP2 dan SP3, dan ini tidak dilakukan oleh pihak universitas. Nah, artinya ya, dengan keluh kesah saudara ini nanti kita akan melakukan investigasi habis-habisan berkaitan ke kampus ini, dan kami akan coba mengawal full dan akan membuat surat kepada kampus dan termasuk ke jenjang yang ditembuskan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu pada kepada Menteri Pendidikan, karena nih alurnya nanti dengan Menteri Pendidikan dengan Menteri Kelautan. Tahu nggak Menteri Pendidikan siapa namanya? Bapak Nadiem Anwar Makarim. Menteri Pendidikannya. Iya itu. Coba memohon bantuan kepada Kementerian Pendidikan bahwa sebagai mahasiswa Taruna memohon untuk bisa belajar kembali. Kepada Menteri itu sampaikan tuh. Untuk Bapak Nadiem Anwar Makarim, kami memohon bantuannya untuk bisa meneruskan pembelajaran atau universitas ini, karena di situ ada masa depan kami. Nah, Daud, pertanyaan selanjutnya, apakah Daud tahu Menteri Perikanan dan Kelautan? Siapa namanya? Kelautan dan Perikanan. Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Sampaikan juga tuh permohonan kepada beliau. Pada beliau. Untuk Bapak Sakti Wahyu Trenggono, mohon untuk bisa buat menyelesaikan masalah kita lah. Jadi mohon bantuannya untuk bisa menolong kami ya dari ketidakadilan ini, Pak. Ya, saya mengingatkan kepada para pejabat yang terhormat kementerian, dan mereka memohon kepada Kementerian Pendidikan dan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Mereka memohon bahwa ada masa depan anak bangsa, tapi yang jelas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kedaulatan yang paling tertingginya adalah Undang-Undang 45. Dari Undang-Undang 45 di sana ada bunyi yang berkaitan tentang urusan pendidikan, tentang hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam alinea keempat, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan anak bangsa. Artinya ada sebuah pertanyaan hari ini bagi Menteri Pendidikan
dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Saudara Adar diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa anak bangsa harus terus bersekolah. Ini menjadi PR besar kepada dua menteri ini. Saya memohon keadilan dari beliau menyampaikan aspirasi kami, kepada Balai Musyawarah Indonesia. Kewajiban kami menyampaikan kepada dua kementerian ini yang terhormat, yang ditunjuk dan dimandatkan oleh Presiden Republik Indonesia. Langkah selanjutnya, saya terima aspirasi dari saudara-saudara. Tinggal nanti kami akan melakukan surat kepada universitas itu dengan melakukan riset habis-habisan dan akan memberikan surat kepada kementerian. Terima kasih kepada saudara-saudara telah memberikan amanat kepada kami sebagai lembaga ormas, organisasi masyarakat. Kami akan menyampaikan amanat ini kepada lembaga yang berkaitan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kabar Bama sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bama sore berikutnya. Saya Mila Hajar Khotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.